Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi ya. Untuk kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai kata ganti orang. Di sini khususnya untuk materi bahasa Lampung ya. Khususnya untuk kelas 7, 8, dan 9 sekolah menengah pertama. Oke, di sini kita mulai ya. Kata ganti orang itu dibagi menjadi 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama dibagi menjadi tunggal dan jamak. Sama, kedua juga sama ya, tunggal dan jamak, ketiga pun sama, tunggal dan jamak. Oke, di sini kata ganti orang pertama tunggal. Apa saja kita lihat? Adanya di sini, yaitu dia ragam sebaya yang artinya saya. Jadi kata ganti orang pertama tunggal itu saya, dalam bahasa Lampungnya nya. Nya itu ragam sebaya. Apa itu ragam sebaya? Ragam sebaya itu adalah ketika kita berbicara dengan orang yang sebaya dengan kita ataupun orang yang umurnya di bawah kita. Itu menggunakan ragam sebaya. Jadi ketika kita berbicara dengan teman kita atau adik kita boleh menggunakan kata ganti yang bunyinya nya, yaitu artinya saya. Nah, di sini ada ragam halus. Apa itu maksudnya ragam halus? Ragam halus itu digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita ataupun orang yang baru saja kita kenal. Oke? Diingat ya. Jadi kalau untuk ragam sebaya itu orang yang umurnya sebaya dengan kita ataupun orang yang umurnya di bawah kita, adik kita. Itu ragam sebaya. Kalau ragam halus, itu orang yang baru saja kita kenal atau orang yang umurnya lebih tua dari kita. Dan di sini ragam halus yang digunakan untuk kata ganti orang pertama yaitu sikam, ikam, sikin dua. Artinya pun sama, saya. Tapi ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, menggunakan sikam, bukannya ya. Tapi kalau untuk teman sebaya kita menggunakan nya. Oke, itu kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama tunggal itu saya. Kata ganti orang pertama jamak itu ham. Lebih dari satu. Ham artinya kami. Ham untuk ragam sebaya, ham humpo untuk ragam halus. Oke, kita lanjut ke kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua tunggal, niku. Untuk ragam sebaya, untuk berbicara kepada orang yang sebaya umurnya dengan kita atau orang yang umurnya lebih muda dari kita. Niku artinya kamu, ragam sebaya. Ragam halusnya yaitu puskam, sekam. Jadi puskam itu untuk berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita atau orang yang baru saja kita kenal. Artinya kamu. Lalu kata ganti orang kedua jamak, yaitu kuti atau mete. Itu ragam sebayanya. Lalu ragam halusnya kuti humpo atau mete humpo yang artinya kalian. Oke. Jadi untuk kata ganti orang kedua jamak arti ada kuti, ada mete. Kuti humpo atau mete humpe. Ya, artinya kalian. Kita lanjut ke kata ganti orang ketiga. Ada kata ganti orang ketiga tunggal dan ada kata ganti orang ketiga jamak. Kata ganti orang ketiga tunggal itu iya, iyo, ragam sebaya, yang artinya dia. Kata ganti orang ketiga tunggal yaitu dia. Dalam bahasa Lampungnya ragam sebayanya iya atau iyo. Lalu dalam bahasa atau ragam halusnya itu beliau atau beliawan. Lalu untuk kata ganti orang ketiga jamak itu ada tian, yang artinya mereka. Dalam ragam halusnya itu tian humpo, yaitu ragam halus berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang baru saja kita kenal. Oke, itu tadi kata ganti orang. Kita ulang ya. Kata ganti orang itu ada 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Ada tunggal dan juga ada jamak. Oke, yang pertama tadi kata ganti orang pertama tunggal itu saya, ragam sebayanya nya, ragam halusnya bisa sikam, bisa ikam, bisa sikin dua. Kata ganti orang pertama jamak yang artinya kami di sini itu ham untuk ragam sebaya, ham humpo untuk ragam halus. Kata ganti orang kedua tunggal itu kamu, niku, puskam,
sekam. Kata ganti orang kedua jamak itu kalian, kuti atau mete, kuti humpo atau mete humpe. Lalu kata ganti orang ketiga tunggal, iya, iyo yang artinya dia. Ragam halusnya beliau atau beliauan. Kata ganti orang ketiga jamak tian untuk ragam sebaya yang artinya mereka, tian humpo atau ragam halus yang artinya mereka. Oke, itu tadi materi mengenai kata ganti orang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Komen ya. Tulis komen. Oke, jangan lupa komen, lalu di-like, ditonton sampai habis. Setelah itu di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.